Baik, silakan kuasa hukum Tatang untuk bertanya pada silakan. Izin yang mulia menyampaikan dari pihak Tatang tidak akan bertanya kepada Tidak akan menjadi pertanyaan. tidak akan bertanya. Bagaimana keterangan Habib ini sebagai saksi? Untuk yang berkaitan dengan konten saya menerima yang mulia, tapi di luar daripada itu saya menolak. Kang Noon dari motor. Oh, balik ke baik ya, kalau memang demikian sekarang balik Habib duduk di sana dengan kuasa hukum dari kabar ini ya. Berkata ya. Saudara kuasa hukum, Anda boleh duduk ya, tapi tidak boleh bertanya ya. Mau di sana nggak apa-apa, mau di luar yang tadi diumumkan oleh Pak Habib, kami mau atau minum tidak apa ya. Kami tidak melarang untuk duduk di sini ya, di ruangan ini juga tidak melarang untuk keluar ya. Oke, kami akan buka ya. Silakan ya. Yang Habib, terima kasih. Saudara ini yang Tatang sekarang saksi ya. Mau disumpah dulu ya? Mau disumpah dulu? belum. Kalau nggak mau juga Pak. Oh ya, mohon maaf ya. Terima kasih mengingatkan tadi ya. Maaf bagi sidang yang tadi pagi. Mau Bismillahirrahmanirrahim. Akan memberikan keterangan yang benar. Terima kasih. Saudara saksi ya. Saudara sebagai saksi apa Masalah terkait pelanggaran undang-undang ITE. Oke. Nah, apakah sama saja ya, apakah saudara saksi ketika jadi ada acara maulid Nabi yang namanya Habib, saksi menjadi ini ada di panitia? Tidak. Tidak jadi panitia. Tidak. Jadi tidak. Terus berapa waktu itu di waktu acara maulid itu? Gimana Pak? Waktu acara maulid Iya. ya dengan Habib ini, saksinya apa di acara itu? Saya tidak jadi apa-apa. Saya menjadi mustawi saja. Yang kebetulan pada saat itu saya memvideokan video beliau. Jadi memang sudah tidak jadi apa sudah pengurus ya pada acara tidak jadi panitia ya? Tidak ya? Tidak jadi pengurus. Bagaimana jadi pengurus? Kan saya dari Garut. Saya dari Garut. Sementara di sini warga asing. Oh, jadi waktu datang acara ini kamu sengaja datang dari Garut gitu ya? Saya dari Garut. Oh, bukan tinggal di Warga asing. Bukan. Bukan. Jadi khusus datang ke Bandung itu untuk menghadiri ya ceramah Habib ya? Iya. Waktu itu saudara tahu dari siapa bahwa di Margas kita akan ada ceramah Habib? Dari akun Facebook, salah satu akun Atau jangan Facebook ibu. memberitakan bahwa ada peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan dengan ceramah Habib. Oh, saya kira enggak ada jadi khusus itu menghadiri ini ya Habib ya. Sebelumnya waktu itu tapi menceritakan sebelumnya waktu Habib ada ceramah di Garut, saudara saksi itu juga. Iya. Oh, jadi yang habis di Garut itu juga di sini gitu ya. Iya. Nah, ketika datang untuk menghadiri ceramah di Margas itu, menurut saksi kira-kira berapa jumlah masa yang
Saya tidak bisa menghitung jumlahnya, tapi ribuan. Ya kira-kira kalau ini satu persatu nggak boleh buka pergerakan misal kayak ini kira 50 atau 60 kapal dapat kalau berapa menurut saksi. Saya tidak tahu kapasitas menghitung itu ribuan, mungkin 5.000 lebih. Nah itu makanya Kira-kira, tapi nggak pasti itu 5.000. Kira-kira 25.000 ya. Lebih. Mas, waktu ke Habib bagi ceramah ya, saudara ada waktu melakukan perekaman. Iya. Menggunakan apa? HP Samsung A12. Samsung ke alat lain tidak ada. Sebelumnya saya live streaming sebelum acara ceramah Habib. Saya datang jam 10 itu kan ada acara hadroh tuh. Hadroh, saya pakai live streaming dengan Xiaomi Redmi. Nah, waktu acara hadroh sama saksi direkam juga. Iya. Acara hadrohnya direkam. Iya. Apakah direkam dari sejak awal sampai akhir? Tidak. Saya hadir di pertengahan jam 10 malam. Oke. Jadi saudara datang di sana jam 10. Iya. Langsung datang langsung rekam. Langsung. Jam 10 Habib datang. Belum. Apa sebelum Habib ceramah sebelumnya ada melakukan rekaman foto-foto? Sebelumnya saya live streaming ada itu apa? Hadroh sholawat, ada sholawat, juga ada beberapa kiai yang ceramah pada waktu itu, cuma saya tidak tahu siapa. Oke. Nah, setelah selanjutnya setelah saudara seringan saksi, Habib ini ceramah mulai berapa? Lebih dari jam 12. Lebih. Apakah saksi waktu itu ketika Habib mulai ceramah itu saudara saksi langsung merekam apa dari awal ceramah pertengahan atau enggak akhir? Dari awal. Dari awal lengkap ya. Iya. Nah, ketika mereka Habib, apa saudara saksi ada ini kita langsung ke izin Habib? Habib, saya izin mau mereka atau Tidak. langsung mereka aja gitu ya. Iya. Nah, itu yang paling tahu berarti sejak awal Habib ceramah sampai akhir direkam ya. Iya. Nah, tiang jadi. Iya, angin. Itu baterai nang. Ya saya sebagai Ada powerbank kan? yang pertama mungkin yang keberangkatan saya dari Garut dengan niat suci saya tolakul ilmi. Di video. Tolakul ilmi. Iya, satu itu. Yang pertama, yang kedua itu memang saya sebagai YouTuber yang mencari konten lah, yang membuat konten. Saudara mencari konten gitu Iya. ya. Oh, jadi makanya ini Istilahnya istiqomah lah, mengambil faedah juga. Jadi, iya. Kamu jadi punya ya. Iya. Nanti gue lihat tuh. mencari konten, ya membuat konten selama itu sebab YouTuber. Gimana Pak? Iya, dari mulai salam ke salam. Yang 50 kali 50 menit, 04 menit. Kalau nggak salah. Beda aman kan kayak jempol. Jadi mau iya kok. Apa yang mau? Kayak kita jempol gitu. Ya. Boleh. Apakah setelah saksi rekap itu dimasukin ke ini ya? Apakah dari itu ada Tidak dipotong, utuh seperti itu. utuh ya? Iya. Dimasukin apa? Akun YouTube saya, Tata Ustadi Official. Tata Ustadi Official. Pilih saya sendiri. Iya. Terus yang dikasih judul apa? Menggelegar sarana terbaru Habib Bahar. Ini Yang saya juga. judul seperti dari mana? Apa yang ide kamu sendiri? Memang ada yang apa? Orang lain yang ngasih tahu ini aja nih mau dimasuk konten. Inisiatif sendiri Pak. Dan memang kalau YouTuber itu ada
kritik tersendiri bagaimana cara mengundang penonton seperti itu. Oke. Nah, ketika kamu setelah sudah mereka, apakah kamu dilihat ulang lagi tidak selama Habib itu yang mereka itu? Dilihat lagi kan? Enggak, Pak. Cuma dikasih ibu buka itu logo channel kalau nggak salah. TR. Jadi maksudnya ini, ketika mereka bahwa mereka kan ini dilihat juga, nanti ininya itu ada di kamu simak lagi, bukan? Tidak. Jadi begitu itu langsung dimasukkan aja gitu ya? Iya, sobat-sobat. Saya rasa cukup mendengar dan melihat pada saat waktu saya mengupload saja seperti itu. Baik ya. Nah, ketika kamu dimasukin di yang di YouTube itu, apa kamu sendiri apa ada yang buat partai? Sendiri. Sendiri aja, tidak ada yang tahu. Tidak ada. Bukan nggak ada yang tahu, Kak. Saya kan barengan sama santri saya 3 orang. Nah, Oh gitu. Jadi ketika kamu masukkan itu, cuman pas proses uploadnya itu saya sendiri yang awal. Seperti itu. Yang rekam saya sendiri, yang upload saya sendiri, yang edit saya sendiri. jadi kamu jadi yang upload kamu sendiri, yang rekam sendiri, gitu ya. Yang edit yang bukan logo channel itu saya sendiri. Cuman untuk tidak ada pemotong. Yang itu kamu gitu lah. Apa Betul. tadi kan? Judulnya tadi apa? Menggelegar ceramah terbaru di bahan. Saya maksudnya judul apa? Judul negara hampir apa? Yang mana ya? Saya rasa ketika saya membuka menggelegar itu berbicara kaifiyatul dakwah, tata cara dakwah beliau Habib Bahar. Memang intonasi nada beliau pada saat itu sangat lantang keras di menggelegar. Jadi Ya. itu yang dimaksud oleh saya sendiri yang maksud menggelegar itu Iya, soalnya lantang beliau. Gitu. Betul. Aku juga ketika nanti aku ke itu, ada itu juga tidak. Tidak, memang tidak ada izin dan tidak ada larangan pada saat itu. Dan memang pada saat itu ribuan juga yang merekam, termasuk ada yang live streaming juga. Oke, nah sekarang berapa lama kamu setelah merekam ceramah Habib dimasukin itu? Berapa lama dimasukin itu di Maksudnya jeda waktu. Jeda waktunya berapa? Besoknya saya. Bukan besoknya kan itu jam 1 sudah tanggal 11 tuh. Kesiangnya maksudnya. Siangnya. Setahu saksi, ya, selain saksi yang mengupload ceramah Habib, apa ada yang jamaah yang lain yang mereka punya di kampung di pada Yang upload di YouTube-nya gitu. maksudnya yang selain kamu tuh ya, ada nggak jamaah yang lain? Banyak. Yang live streaming juga ada. Materinya sama. Materinya sama. Tempatnya sama. Judulnya sama. Benar? Judulnya sama. Judulnya berbeda ya. Beda. Kamu dari itu aja penasaran mau dilegar gitu legar apa? Nah sekarang ini, kamu memasukkan itu dengan judul tadi buka seperti itu tujuannya apa? Maksudnya gimana? Tujuannya apa? Maksud tujuannya apa? Tujuan mengupload. Mengupload video tujuannya apa? Ya kalau YouTuber pasti tujuan itu satu bikin konten, yang kedua ketika bersentuhan dengan YouTube ya saya bermuamalah di sana, usaha di sana, tempat usaha saya itu pun sesuai dengan deskripsi YouTube saya membuat YouTube tersebut untuk sosial kemanusiaan. Hasil pendapatanku 100% saya pergunakan untuk yatim piatu ke sana. Jadi kamu buat konten di situ jadi termasuk untuk inilah mencari penghasilan. Betul. Setelah kamu masuk mengupload di situ kamu dapat berapa? Yang terakhir $300 lebih, 4 juta lebih. Tapi itu kolektif daripada video-video yang lain juga. Dari ini ya. Kalau saya kalkulasi, YouTube itu kan membayar setiap 1 juta tontonan itu dibayar 5 juta Pak. Dibayar 5 juta. Jadi ketika saya lihat viewers yang ada di tontonan video Habib itu pada ceramah kurang lebih 50.000 kalau nggak salah. Iya, 47 kalau waktu pas dilaporkan saya ke Polda itu 47.000 tontonan kalau nggak salah. Kalau saya kalkulasi, ya kalau 1 juta tontonan itu dibayar 5 juta, 100.000 dibayar 500, ya 50 tontonan itu dibayar 150.000 Pak. Iya. So,
aturan itu seperti itu, 1 juta tontonan itu kurang lebih 1,5 juta. Sempat kasih terima itu. Gimana? Keuntungan itu sempat kasih terima. Udah terima oleh juga. Pas Januari ini. Kalau saya sudah di tahanan, tapi yang megang rekening kan dikasih ke istri saya. Berapa tadi? Berapa juta? Itu kalau kolektivitas dari viewers Tokopedia yang lain 4.300.000 kurang lebih seperti itu. Jadi juga kalau itu sebenarnya ya. Nah, apakah di saksi berpikir apakah dalam selama situasi itu tidak berpikir akan ada suatu akibat? Jangankan saya berpikir untuk menjerumuskan orang lain, atau apalagi menjerumuskan Habib ke penjara, memikirkan saya ketahanan pun saya tidak pernah berpikir, Pak. Masuk jadi gila. Kamu itu sama ya saksi masuk lagi di situ dia. Maksudnya kita kamu berpikir kira-kira ini akan ada akibat nggak ada itu? Tidak ada. Kamu nyebut ya? Tidak ada. Sebab kan dari kebelakangnya juga saya mengupload video ceramah tuh Habib juga. Saya kira aman-aman saja. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Sesuai di BAPA ada BAPA terkait Habib Rizik Syihab Maulid itu ditangkap dari penjara itu, terus ada wafatnya 16 kali itu ada narasi itu. Itu kenapa? Maksudnya katanya gitu. Iya. Yang saya tanya isi ceramah. Kalau kata-katanya kurang lebih dibunuh, dikuliti atau dicopot kupingnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sudah 7 bulan saya kali Itu isi ceramah waktu itu atau memang betul-betul isi ceramah? Namun saya kurang memperhatikan pesan-pesan tersebut, sebab yang saya cari pada saat itu memang judul daripada ceramah Habib itu sudah tertuang dari awal. Inna Abdullah Layali itu kan dari keutamaan malam Maulid itu dibandingkan dengan malam-malam yang lain itu sudah memang mencakup keseluruhan daripada isi video tersebut, sehingga saya pun tidak menyangka ada hal-hal yang dipermasalahkan, yang diperkarakan pada saat ini. Saya tidak. Ya maksudnya. Iya. Iya. Ada hal-hal lain itu selain dari yang sampaikan tadi. Ada keutamaan Maulid Nabi, terus ada cerita yang tadi berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, terus ada yang berkaitan dengan wafatnya pengawal, terus di tengahnya juga ada hukul watonia, kecintaan terhadap negara dan bangsa, terus pada akhirnya Habib mendoakan kepada para pemimpin itu supaya soleh. Selain daripada itu ada cerita tentang Ada kalau bisa. Orang itu saya gak bisa. Ada bagian ada bagian isi ceramah. Kami menyampaikan ceramah. Itu kan isi ceramah itu ya. Betul. Apakah tadi katanya kan tadi awal kan kamu diikuti dari Garut. Ya. Apakah di Garut ada juga cerita isi ceramah tentang itu? Kurang lebih sama. Bersama. Oke, ya saudara ya. Ya boleh. Dari masyarakat tahu ceramah Habib dari Habib Dulu. Ya. Pemberitahuan. Ya. Gimana bunyinya? Maksud pemberitahuan Itu gimana bunyinya? Ada apa? Semacam pengumuman ajakan bagaimana? ada sejenis poster yang mulia. Saya kurang mengikuti. Ya.
nanti ikuti hadirilah gitu ya. Maulid Nabi yang diceritakan di pesantren apa gitu. Propagasi. Saudara mengupload ceramah Nabi, ya. Apakah saudara memang sebelumnya ada mengupload? Iya. Ceramah. Topiknya apa yang saudara upload? Yang pertama Saksi yang lainnya, ya kami dulu ya. Kalau nggak salah masih ingat ya, bahwa itu adalah hukum pidana, berarti kemajuan pesantren mulia. betul. Oh gitu ya. Pernah nggak sebelumnya saudara mengupload ceramah siapa? Apakah khusus yang berkaitan dengan ceramah? Kontennya? Ya yang mulia, YouTube saya itu berisi tentang konten-konten religi, jadi tidak dikhususkan dengan konten ceramah saja, tapi ada juga tentang sejarah Islami, ada sholawat juga di sana, ada juga vlog pribadi saya bersama dengan sampai. Kalau pada saat itu yang ceramah misalnya ya, Habib Rizik ya, atau Habib Rehan, atau Habib Libo, sudah tahu nggak? Tidak ada. Tahu? Maksudnya Tahu saudara, Habib yang saya sebutkan tadi tahu. Habib Rizik tahu saya. Yang terakhir tahu. Yang kedua yang berikut itu ya. Ada. Habib dulu kan? Iya. Iya yang mulia. Semuanya itu. Iya iya. Saudara akan datang juga, akan mengupload juga. Oh iya. Ya. Kalau tahu akan mengupload juga. Ya kalau dekat bisa saya. Jadi tidak tahu, kalau memang tidak tahu ya. Iya. Apa kami saudara dulu tidak sengaja ya misalnya. Berbilang misalnya kemana mengupload juga ya. Baik ya. Apakah saudara dengan mengupload punya ceramah itu adalah kepentingan diri sendiri? Tidak yang mulia. Atau untuk kepentingan dirimu sendiri dalam rangka ibadah dengan menegakkan ceramah, itu bagian daripada ibadah, menegakkan ceramah, iya kan? Atau benar dulu makanya dari beliau ya, ini sekedar mencari keuntungan supaya tidak, supaya dia tidak. Dua-duanya yang mulia. Hah? Dua-duanya. Bah, Ilmu juga. Yang pertama ilmu dan edukasi di sana. Dan yang kedua untuk mendapatkan juga. muamalah. Muamalah. Baik ya. Siapa yang memberikan dulu? Ya, seolah-olah. Mendelegasi. Saya sendiri. Biar jadi seolah-olah Habib itu ya makan yang baru juga sama itu kan. Saya ingin tahu ini karena ketika saudara membuat judul itu, ya, apakah setelah saudara mendengar mensapi ceramahnya atau sebelumnya, atau memang tujuannya supaya kira belum enggak? Saya rasa untuk para YouTuber trik-trik seperti itu memang sudah biasa ya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kan itu ada maksud. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Jaksa juga. Sekali Jadi lagi. penggelegar itu sebagai pada saat itu Habib Bahar mengungkapkan dakwah tersebut, yaitu kaifiyatut dakwah, tata cara dakwahnya itu dengan nada lantang dan keras seperti itu. Oh, ya. Kerasnya itu dari apa? Dari Memang suara dengar dulu. Kerasnya itu dari isi ceramah. Ya. Isi ceramah yang disampaikan. Itu dari cara Habib yang memang ngomongnya menggelegar, mungkin. Intonasi nada suara beliau yang Bukan dari isinya menggelegar itu. bukan. Nah, sebelum saudara mengupload ya untuk orang lain gitu kan supaya viral gitu. Apakah ada saudara melihat ya dari frame ke frame gitu ya, dan saudara mencoba untuk mengedit gitu ya, mana yang baik atau mana yang enggak? Ada saudara tidak mengedit terlebih dahulu? Tidak yang mulia, saya hanya membuka logo channel saya. Oh, langsung saja begitu ya? Diedit pakai kain master, kan kalau pakai kain master itu tidak bisa dilihat per menit seperti itu. Beda dengan apa
aplikasi-aplikasi yang lain bisa dengan suara atau bisa gitu. Jadi saya hanya menghubungkan logo channel saja. Sebab banyak yang re-upload ya kemudian, banyak yang re-upload. Maksud re-upload itu mengupload ulang daripada kepemilikan itu. Adakah orang lain mengupload juga saudara? Banyak yang mulia. Banyak. Tapi tidak viral yang punya saudara. Disebut viral ada yang lebih dari saya bahkan ratusan ribu. Sama sih. Sama tempatnya juga sama, penceramahnya juga lebih banyak. Alatnya memakai HP itu berapa saudara? Samsung A12. Samsung A12. Baik ya. Jadi dari konten tersebut ya yang saudara dapatkan dengan hasil ya adanya ceramah Habib ya. Apakah benar Anda mendapatkan keuntungan? Betul ya, Bu. Ya seperti yang saya utarakan tadi, kalau YouTube membayar 1 juta per orang itu dengan 5 juta, sementara yang saya dapatkan viewers penonton dari ceramah Habib itu kurang lebih 50 ribu, 250 ribu ya. Berapa? 250 ribu. 4 juta itu kolektivitas dari beberapa video yang ada dalam konten YouTube saya. Kalkulasi daripada seluruh video yang ada di YouTube saya seperti itu. Betul, tapi saya tidak seperti beliau. Itu berkumpulan. Apakah mempunyai pemikiran tidak? Kalau ada ini ya, itu akan menjadi persoalan sekali. Sama sekali tidak berpikir ke arah. Adakah saudara bicara sama Habib sebelumnya saya akan mengupload ini dan sebagainya? Tidak yang Tidak. Dari jarak berapa meter saudara? posisi saya di tengah-tengah penonton. Ya kurang Mengambil gambar. gimana ini? Mengambil gambar dari jarak berapa meter? Ya, posisi saya di tengah-tengah penonton itu ya kurang lebih ada 10 atau 10 meter kurang lebih. Ada 10 meter. Ya, 10 meter ya. Tadi disampaikan oleh Habib ya. Dia tahunya ketika apa yang apa itu sudah viral di masyarakat. Tadi itu ketika penyidikan yang dipanggil itu saudara sendiri lebih dulu atau Habib dulu atau bareng? Saya tidak tahu. Di tanggal 3 saya itu di Ada yang ketemu dengan Habib? tidak. Tidak. Oh tidak ya. Oke, saudara menjadi gubernur sejak kapan? Saya jadi YouTuber itu dari bulan Juni 2020 yang mulia. Betul. Berapa konten di upload? Sebetulnya banyak, sudah hampir 300 video lebih, cuma saya tidak publikasikan. Yang sebagian ada yang awalnya dipublikasikan, cuman dilihat dari fitur-fiturnya kan sudah jelek itu dari itunya, jadi saya di privasi gitu. Jadi yang ada sekarang itu cuma 54 video yang mulia. Iya. Betul ya. Dari sekitar 300 konten yang sekarang masih ada 54 video. berapa kali konten yang berisi tentang kehambahan, baik melalui ceramahnya atau mungkin juga tadi ada katanya aktivitas pribadi malah yang Betul. di Majuta sudah dimiliki upload dan mungkin mau re-upload atau gimana? Untuk konten Habib 24 video kalau nggak salah. 24 video yang Terdiri dari acara apa saja yang saudara ada? ada ceramah juga ada kebersamaan Habib Hasan beserta saya juga ada putra beliau. Terus ada iringan sholawat juga, terus ada sholawat beliau Anwar kalau nggak salah, bacaan sholawat beliau Anwar yang saya ulang-ulang putih-putih dengan durasi yang lebih panjang. Bacaan sholawat beliau Anwar bukan. Dari ke semua konten tentang kehambahan yang saudara mulai yang sebenarnya
24 video. Itu pernah ada saudara menyampaikan kepada kami atau sekedar memberitahukan bahwa sebenarnya bunga oleh saudara Tidak ada. tidak ada. Dalam mempunyai hanya pada yang punya misalnya terus atau tidak ya karena itu harus untuk pengetahuan Mau yang mana? Hayang wae kan. pengetahuan dari Mulai. pemilik isian ya. Saya rasa itu suatu hal yang wajar ketika di YouTube. Kan sebelumnya juga saya pernah mengupload konten manajer maju kan. Awalnya begitu. Apa yang menjadi berat atau yang menjadi batasan saudara konten ini layak atau tidak? Apakah hanya menurut perasaan saudara sendiri atau ada syarat-syarat tertentu yang mungkin dari regulasi perundang-undangan atau aturan atau yang sekedar kesepakatan para user kalau begitu ya, maka ada itu. Saya rasa kalau berbicara tentang YouTube, hal-hal yang sensitif seperti ada kekerasan, seperti ada hal anarkis tentang itu biasanya langsung ditabrak gitu yang melihat hal semacam itu. Tapi berkaitan dengan ceramah mungkin tidak ada batasan, tidak ada batasan. Nanti akan melakukan penyaringan sendiri atau dari Betul ya. Nah, konten saudara sendiri tentang yang Happy Bahar ya, baik yang berlama atau bersamaannya dengan keluarga atau dengan pihak tertentu, katakanlah dengan politik. Apakah ada yang di blog atau ditutup oleh pihak yang berwenang karena dianggap mungkin layak ditampilkan pada publik? Pernah? Tidak ada sama sekali. Semuanya Masih ada layak saja dipublikasi. ketika saudara hadir ya dalam ceramah di pada hari sudah pada malam ini bulan yang ke-4 kita tidak ada keempat dan juga itu masih ada lagi satu ceramah yang disampaikan tentang apakah semua perjalanan secara malam itu semua saudara itu Saya mengikuti ceramah Nabi Bana 4 tempat itu ya. malam itu? Bukan. Enggak, maksud saya di malam itu aja. Itu di mana? Hanya yang dikatakan saya dulu saudara tidak ikut mungkin yang daerah mana tadi lupa di daerah mana. Di Garut ada. Sebelumnya ya. Bukan di hari yang sama tapi di Ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. saya tanyakan tadi malam itu. Enggak ada. Cuma di Makassar. Ya. Tapi saudara mengatakan tadi bahwa ada tempat lain di tempat lain. Betul. Di hari-hari yang lain ya. Betul. Itu semuanya saudara upload di Ini saya di akun YouTube saya. kan sebagai bahan hubungan gitu ya. Betul. Baik. Hubungan yang lain tidak pernah ada yang masalah. Tidak ada. Makanya saya aman-aman saja. Saudara mungkin dipanggil oleh pihak yang berwenang walaupun tidak lanjut misalnya. Tidak ada. Atau dipertanyakan tidak. Tidak ada. Jadi baru bisa ya. Betul itu. Setiap unggahan yang menyertakan Habib sebagai kontennya, saudara merasa bahwa viewernya atau
Ya. saudara mengambil yang lain. Awal saya mengupload video Habibana itu 37.000 subscriber yang muncul. Tapi setelah saya mengupload video ceramah beliau berdasarkan aktivitas bersama putranya, pertama 3.000 subscriber. 3.000 subscriber. Sekarang 40.000. Keseluruhan atau dari salah satu unggahan saja? Oh, dari 24 dari 24 itu, dari 24 video. Oh, di bawah aku perhatikan Pertama 3.000 subscriber. Yang sebelumnya kan saya punya 37.000 subscriber dengan konten yang berbeda. oh, Konten yang berbeda. ini jadi berapa? Naik 3.000 jadi 40.000. Ini kaitan dengan saudara hadir di Semana aja nih. ya saudara hadir ya direkam. Yang saudara lihat ya, yang hadir waktu itu kira-kira berapa banyak? Saudara hadir kira-kira berapa banyak sebelum habis tiba? Saya hadir pukul 10 malam. Saudara datang ke 10 malam. Habis datang jam berapa? Habib mungkin dari jam 12 saya nggak lihat jam mau atas itu. Yang saudara ambil videonya hanya videonya Hamdan, ternyata juga bersama puncak. Saudara tadi mengatakan bahwa itu bisa ada yang Ada pencerahan seperti itu. saudara ambil juga. Ada. Yang juga. Sebagian. Jadi yang dari beberapa juga saudara unggah di YouTube. Ada. Ada juga. Ada. Ada juga followernya. Apa followernya yang followernya? Videonya ada. Baik. Ada. Banyak juga. Ada cuma berapa ribu gitu. Dan apa Habib malam yang saudara yang saudara mereka pasti fokus ya. Betul. Malahan kalau mereka tuh lebih fokus mendengarkan Betul. ya. Baik dari isi ceramah maupun dari gestur ya, cara penyampaian. Itu menurut saudara bagaimana itu yang disampaikan Habib dan cara penyampaian? Saudara tadi hanya mengatakan bahwa sehingga saudara memberikan judul membelajar ya. Karena lantang, ras, Betul. dan seperti itu ya. Betul. Nah, ketika Habib menyampaikan isi ceramah itu dan kemudian menyampaikan dengan lantang, ras dan itu, bagaimana reaksi dari para jamaah yang hadir waktu itu yang saudara lihat? Tidak ada reaksi apa-apa yang mulia kecuali bertakbir saja. Saudara? Takbir, bertakbir. Tidak ada apa lagi atau apa. Artinya selain takbir, apakah ada gerakan massa yang mengarah ke anarkis begitu? Tidak ada. Ada ya. Ketika ceramah selesai, saudara masih terus mengikuti sampai acara luar atau ketika habis selesai ceramah dan meninggalkan tempat, saudara juga ikut pulang? Pulang. Pulang saya pulang ke Garut. Ya, oke. Alhamdulillah. Keadaan jamaah waktu itu juga langsung pulang. Langsung pulang, langsung bubar. Tapi pulang jamaah bubar. Bubar, betul. Ketika bubar itu keadaan aman-aman aja, nggak ada reaksi yang berlebihan. Misalnya saudara melihat pulang jamaah misalnya yang saudara keluar dari Aman, tidak ada apa-apa. ada petugas keamanan juga mungkin yang berseragam yang datang di situ keamanan. Saya nggak lihat. Ya, atau mungkin jamaah ormas-ormas tertentu mungkin yang ada di situ untuk pengamanan. Saya nggak lihat. Kalau saya fokus lagi ngesut itu. Ya, makanya kalau saudara ambil rekam paling tidak pakai seragam ya. Kalau yang seragam pakai baju hitam, pakai kampret. Ya kalau baju koko-koko biasa ya ada. Setelah tayangan atau udah ya dalam konten ya kemudian tanggal 3 Januari saudara kemudian kamu oleh pihak Betul. kalau bulan itu tanggal berapa?
11 Desember 2011. Desember juga tanggal 3 Februari sudah boleh dipanggil oleh Betul. yang pribadi. Tanggal 30 ada surat pemberitahuan. Saudara didatangi diperiksa di tempat saudara atau dipanggil ke Polda Jabar. Polda Jabar ya. Waktu dipanggil saudara waktu sendiri atau juga bersama dengan saksi-saksi lain atau mungkin dengan kabinet kalian ada di sini? Tidak, saya sama kompol apa siapa lupa lagi. Itu yang periksa. Iya. Nah, yang sama-sama diperiksa waktu itu bersama saudara ada. Sudah saya sendiri. Ya? Saya sendiri. Ya. Saya sendiri. Saudara datang ke sana tidak sendiri ya waktu ke Bardaasi ada kawan-kawan juga ya. Saya bersama santri 3 orang santri saya. Ya, nanti tadi saudara nggak ikut dipanggil? Enggak. Hanya saudara saja. Baik. Dari konten yang diupload, saudara melihat apakah reaksi dari yang menonton di saudara itu seketika nggak begitu diupload saat itu langsung banyak yang komentari lain misalnya atau misalnya lain Menonton maksudnya. ya. Kalau mensalib kan tidak bisa kelihatan yang mulia. Misalkan dari video tersebut ada subscribernya berapa saya kurang tahu itu. Kalau viewers penonton bisa dilihat. Dia makanya itu ya, dia bisa dilihat saja saudara melihat cepat bergerak banyak itu atau Tidak berangsur yang mulia. ya Berangsur. 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 Jadi yang 47.000 itu dari tanggal 11 Desember itu sampai tanggal 30 Desember itu kalkulasinya 47. Jadi tidak langsung 47.000. Jadi berangsur. Yang terakhir, Iya. saudara kan mengikuti ceramah saudara rekam ya, kemudian saudara juga. Nah, dari isi ceramah dan bagaimana cara menyampaikan ceramah itu, ya, saudara sebagai punya jujur ada lain menggunakan ceramah misalkan masa dulu ya, Iya. jamaah. Iya, yang mulia. Saudara merasa bahwa isi tayangan dan judul yang saudara berikan ini bisa menimbulkan reaksi kemarahan massa nggak? Atau paling tidak penonton konten saudara itu? Saya rasa yang mulia tidak ada pikiran ke sana saya, sebab ketika saya menghubungkan judul itu menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar Musafir di Kota Bandung melakukan jamaah seperti itu. Dan itu memang yang saya upload konten ceramah. Saya berpikir seperti itu. Terus ya kalau dalam usul fikih maka prosedur labdi ala niyati labdi. Jadi tujuan saya memberikan kata-kata seperti itu tidak ada unsur yang lain kecuali mengupload video ceramah seperti itu. Saya kira ya biasanya ya kalau itu mencantumkan judul itu tujuannya untuk menarik penonton ya. Iya. Ya, supaya melihat judulnya dulu baru kemudian buka kan gitu kan. Betul ya. Penghitungan supaya itu dari yang nonton ya. Betul. Kan biasanya kadang-kadang bahkan judulnya nggak nyambung dengan YouTube-nya kan ada ya. Makanya sekarang mau melihat atau sekalian kan ada tambahan trailer ya. Betul. Baik. Tadi kan pada saat berarti laporan itu 47.000 ya. Terakhir Mas kemudian apa? Terakhir tidak. Sebelum saya dipanggil ke Polda. Selain selatan yang lagi. Oke. Kalau saudara sendiri selaku tidak. Jadi jangan sekali saya menanggapi komentar-komentar itu tadi. Tidak ya. Tidak mengikuti kemudian misalnya menjelaskan di situ itu tidak ya. Tidak ya. Tidak. Jadi seperti sudah diupload. Paling kalau ngecek atas trailernya. Iya. Ada itu untuk apa? Itu ada ya. Kalau komennya ada komen tidak ada undang di situ ya. Betul. Kemudian kami kan video
Gimana Kak? Tadi saudara katakan ada 24 video yang saudara upload ya. Betul ya. 24 video itu apakah semuanya saudara yang merekam atau saudara juga mengupload YouTube yang sudah ada, rekaman yang sudah dari punya orang? Yang 4 video ceramah Nabi Bana yang dari Garut, dari Margasi, saya sendiri yang upload, saya rekam. Untuk yang lainnya itu kan kebersamaan. Kalau itu biar saya ambil daripada suara-suara dia dari Facebook, dari Instagram. Itu bisa ya ambil begitu ya, tidak rekam di sini kita tidak ada OBS ya. Tapi kalau di YouTube kan tidak boleh ada upload. Tapi alhamdulillah dalam YouTube saya tidak pernah upload daripada orang lain. Seperti kebersamaan Nabi Bana dengan saya Ibrahim, saya kan bisa dapat dari Facebook juga ada, dari Instagram juga ada. Kemudian tadi kan bahwa selain saudara ceramah yang di Bandung itu juga banyak yang mengupload. Ya, kalau dari saudara sempat lihat, nah, kalau yang saudara lihat itu apakah itu rekamannya sama dengan punya saudara atau dari sisi yang lain? Yang pasti isi narasinya pasti sama ya. Iya, narasi sama. Maksudnya kan biasanya kan di apa? Kalau beda yang rekam kan akan berbeda. Pertama sudut mengambil gambarnya dan tempatnya berbeda. Kemudian pemilihan objek yang direkam itu kan juga kadang berbeda. Nah, dan dari YouTube yang juga diupload itu saudara lihat apakah itu sama persis punya saudara atau perekam yang lain? Yang di-upload di akun YouTube saya, Di akun YouTube-nya orang nggak ada. nggak ada. Jadi hanya di yang tadi kan kata apa namanya ceramah Habib yang di Bandung itu kan saya tanya apakah selain saudara yang mengupload ada lagi yang mengupload? Nah, apakah yang punya orang-orang yang mengupload itu rekamannya sama persis punya saudara atau rekaman mereka sendiri? Sama. Sebab kan ada posisinya, ada yang berdekatan dengan saya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, berarti kan rekaman mereka sendiri bukan ngambil punya saudara. Bukan itu dia. Karena tadi kan bisa ngambil dari yang di upload ulang gitu loh. Beda ya, jadi mereka memang mereka sendiri. Memang kejadiannya tempatnya sama ya, sehingga materinya sama gitu ya. Saudara cek nggak? Banyak nggak yang subscribernya lebih banyak dari uploadan saudara? Orang lain maksudnya? Orang lain. Ada yang lebih banyak dari saya. Ada yang lebih banyak. Ada. 800-an ribu juga ada. Judulnya beda ya? Judulnya beda ya. Kalau yang ini yang ditunjukkan judulnya kan yang menggelegar ya. Kalau yang judulnya menggelegar apakah hanya punya saudara sendiri? Kayaknya seperti itu. Nggak, sampai sekarang saudara nggak ada yang lain ya. Karena kan pemilihan judul itu biasanya masing-masing orang punya mindset sendiri ya. Baik, terima kasih sebelumnya yang mulia biasa untuk saya hormati. Ustaz Pantan ya, saya sampaikan saksi yang Iya. pada saat merekam Habib itu membutuhkan berapa kamera? Kamera handphone Satu. hanya satu ya. Jadi kalau saya tidak salah saya catat ini Samsung A12. Betul. Apakah handphone Samsung 12 itu jadi barang bukti atau tidak? Itu barang. Jadi barang bukti. Diambil. Pernah ada yang menyampaikan bahwa handphone itu sempat hilang. Bukan yang itu, yang Redmi, yang satunya lagi. Yang Redmi yang satunya lagi. Iya. Berarti apakah satu apa dua? Untuk Saya punya dua. rekamnya. Saya punya dua. Saya tadi Bapak bertanya waktu ceramah Habib pakai berapa itu? Satu ya. Yang satu mah itu yang dipakai untuk merekam live streaming hadroh sama ustadz-ustadz yang lain. Oh yang Redmi itu. Lain. Apakah itu jadi barang bukti juga? Kan hilang. Hilang. Waktu pas saya pulang kebetulan
kebutuhan HP tersebut sampai lowbat, sempat lowbat juga, saya menyuruh kepada santri saya dicas ke counter, cuman counternya tutup, ya santri saya ketiduran di sana di emper-emper itu. Kapas kejadian seperti itu, ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Iya. Sepengetahuan saudara, iya sepengetahuan saudara handphone di mana? Di santri saya, di anak ini saya. Ya tadi katanya hilang. Hilangnya di tempat kejadian di sana. Tempat kejadian. Betul. Apakah kemudian jadi barang bukti dalam perkara ini juga? Sempat ditanyakan sama Polda. Saya bilang kan ketika membuat akun tersebut di HP yang mana? Saya bilang di HP Redmi yang bilang itu. Pertama kali saya membuat akun status official dengan email snktp49@gmail.com. Baik. Secara fisik kemudian Anda nggak pernah itu lagi ya handphone itu? Tidak, saya sempat ketika kejadian perkara itu pas pulang ke Garut, besoknya tanggal 12 saya mencari sebab ada aplikasi, anak-anak itu melihat aplikasi apa gitu. Ternyata titik HP tersebut masih ada di bagasi. Saya sempat ke sana dan bertemu bersama saudara Taufik kalau nggak salah. Saya mau bertemu kepada ketua panitia Pak Haji siapa nih? Lupa, Pak Haji Arif. Saya dihubungkan dengan Pak Haji Arif. Pak Haji, saya menemukan titik saya, kebetulan HP saya itu hilang. Terus titiknya itu ada di sini. Kata beliau, oh ini dekat jembatan tol katanya. Saya dijajab sama Pak Haji tersebut, berikut ketua RT kalau nggak salah. Cuman pas di sana ternyata dekat ada pabrik apa itu kosong, sampai dibungkuk-bungkuk sama pemuda-pemuda di sana juga nggak ada. Iya. Jadi handphone itu sampai ini kan, sampai hari ini kan ketemu ya? Ketemu jadi di sini. Oh pada saat ditujukan oleh jaksa penuntut umum ya, jadi barang bukti ya. Makanya pertanyaan saya tadi, apakah handphone itu jadi barang bukti? Itu kan? Pertanyaan saya itu. Jadi apakah Redmi yang kemudian hilang itu menjadi barang bukti yang diajukan dalam perkara ini? Jadi barang bukti juga. Sebab barang bukti. Ya, sebab jadi awal saya membuat akun Tata Official itu dari akun tersebut awal mulai. Sebab akun Tata Official di YouTube itu ada dua, di Redmi 1 ada, di Samsung ada 12 ada ya. Tapi Redmi itu tidak dipakai untuk merekam ya pada saat kami banyak ceramah ya. Tidak, sebab lobet kan habis kan. Oh lobet. Tapi merekam dengan oh sebelumnya sebelum habis ceramah. Salawat Adrol, ada beberapa ceramah. Jadi handphone yang dipakai untuk merekam itu sebenarnya dua, cuma dipakai hanya untuk yang A12 Samsung itu dipakai hanya untuk merekam Alibana. Tapi yang lain itu tidak dipakai. Sebelum Habib naik ke podium dipakai sempat naik sekar. Tapi kemudian hilang dan ternyata dijadikan barang bukti oleh jaksa penuntut umum begitu ya. Ya. Itu aja yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mulia. Rekan jasa yang terhormat. Saudara saksi, pertanyaan saya cukup simpel saja. Saudara saksi kan tinggal di Garut, kemudian selama Habib ini berlangsung di Madrasah Bandung. Itu jarak yang lumayan jauh. Tetapi rupanya buat saudara saksi jarak bukan halangan. Yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa sih sosok Habibah Hani di mata saudara saksi sehingga jauh-jauh dari Garut datang ke Bandung untuk melihat dan mendengarkan ceramahnya? Yang jelas saya bermaafkan pada saya maafkan, saya cinta kepada. Menurut saudara saya seperti apa sosok Habib ini? Orangnya seperti apa? Yang jelas beda ketika beliau sedang ceramah dengan saya
bisa seperti ini. Sedang yang saya rasa beliau perlu dan kemudian Baik, itu karena kecintaan saudara juga sama Habib gitu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa sih motivasi saudara memberikan judul menggelegar selama Habib terbaru? Apakah tujuannya agar siar selama Habib itu banyak ditonton orang, atau biar aksen saudara bertambah tinggi, ya aksen ya, penambahan nilai ya, atau ada tujuan lain? Yang jelas saya seperti yang tadi diutarakan, membuat YouTube pertama kali saya membuat konten ceramah untuk mengedukasi. Yang kedua, saya untuk berumah amanah seperti itu. Baik, satu lagi. Menyambung tadi pertanyaan dari rekan kami Pak Iwan, handphone saudara yang hilang, saudara cari kan tidak ketemu, tiba-tiba muncul di dalam ruang sidang, gitu ya. Sebelum itu dijadikan bukti di sini di ruang sidang, kan di kantor polisi pada saat di BAP pernah tidak saudara diperlihatkan HP itu? Yang lain itu, yang lain itu tidak pernah dilihatkan sama penyidik, tidak pernah dilihatkan, tapi tiba-tiba di sini muncul. Terima kasih. Cukup yang mulia, terima kasih. Ini sebentar ya. Saudara saksi ya, saya panggil saksi di sini. Ustaz Tantan. Tadi saudara menyatakan bahwa banyak juga yang lain ternyata yang upload ceramahnya Habib Bahar ini. betul. Iya kan begitu. Bahkan lebih banyak gitu kan, lebih besar jumlah viewernya. Ketika di BAP Anda tanya nggak kepada penyidik itu, kenapa saya? Apakah yang lain dari proses? Tanya nggak? Pernah tadi waktu di BAP. Ya, jawabannya apa? Ya, ini atas pelaporan masyarakat katanya. Laporan masyarakat ya. Iya. Setahu saudara, ada nggak yang di proses yang lain misalnya? Karena kan kontennya sama, yang ceramahnya sama, tempatnya sama, live juga mungkin ada yang Tidak ada. tidak ada. Ya, seperti itu. Oke. Jadi Anda juga tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti gitu kan tentang kenapa yang lain tidak mendapatkan pelaporan misalnya, kenapa Anda saja begitu. Padahal kalau lihat dari subscribe dari viewernya misalkan yang lain lebih banyak. Betul. Seperti itu. Saya sempat bertanya kepada penyidik, tapi itu jawabannya seperti itu. Ini atas pelaporan dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Murid. Ada lagi? Tidak. Baik, kalau begitu ya. Bagaimana atas keterangan kata ini kan? Ada keberatan keterangannya ini. Dari saksi oh, saya tanya dikit tuh. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Para Habib ini kan banyak ya. Para Habib itu banyak, para Habib. Tapi kenapa kok saudara tertarik hanya mengupload video ceramah saya? Sebetulnya siapapun habaibnya saya cintai. Tapi kebetulan pada saat itu tapi tadi saya berkenan alhamdulillah bisa video Habib, ternyata yang antusias. Terus yang di Singapura juga saya sempat ke sana sama ketika ada Nabi yang
terakhir di lokasi saya berpikir Garut Bandung itu gak jauh, cuma 2 jam ke motor. Seperti itu karena banyak yang antusias. Betul. Banyak yang antusias kan. Betul. Terus Anda berkata tadi banyak juga kan yang merekam. Yang saya pertanyakan, yang rekam banyak bukan cuma hanya HP Anda aja. Kok cuma Anda yang ditangkap? Tapi yang lain itu nggak ditahan. Itu jadi pertanyaan saya. Jadi pertanyaan besar buat saya. Yang rekam banyak kok cuma Anda aja yang ditahan. Betul. Baik. Terus ada berapa video tadi dalam channel Anda? 24 video. 24 video tentang saya semua. Semuanya 54, 24 video lagi. 24. Terus viewersnya nambah ya dengan mengupload video itu. Terus ketika ceramah itu Anda lihat langsung saya. Anda lihat saya langsung waktu lagi saya ceramah itu, lihat langsung. Iya. Saya tanya dulu, Anda kenal saya nggak? Saya kenal Anda kenal saya nggak? Tidak kenal Habib. Saya kenal Habib di sosial media saja. Pernah ketemu nggak langsung sama saya? Belum. Terus pertama kali berjumpa langsung itu di mana? Pas pertama kali saya mau salah Habib. Itu pertama kali berjumpa. Pernah nggak kita ngobrol lewat telepon atau apa? Belum. Hah? Belum. Belum. Berarti dia nggak pernah kenal ya? Iya. Baik. Judul menggelegar. Kalau masalah judul, banyak judul-judul YouTube yang lebih parah daripada itu. Dan memang kalau masalah judul menggelegar, memang ceramah menggelegar. Menggelegar itu kan suara keras kan, nggak ada masalah. Hanya orang sempit pemikiran kalau ada yang mau mempermasalahkan masalah menggelegarnya itu. Orang yang menggelegar, kok suara saya? Jadi 20 berapa video tadi? 24. Saya nggak kenal Anda kenal saya. Nah terus apakah saya pernah menyuruh tang? Kan nggak kenal nih, nggak kenal. Sebenarnya nggak perlu juga saya nanya begini karena kan yang nggak kenal. Cuma nggak apa-apa saya nanya. Pernah nggak saya bilang tang videoin saya tang? Padahal nggak perlu ada pertanyaan ini karena kita nggak kenal sebenarnya. Hah? Tang video hitam biar saya viral. Pernah saya ngomong seperti itu? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Jadi pertemuan pertama kita di sini ya. Terus apakah niat maksud tujuan untuk meletakkan ceramah saya itu hanya untuk mencari viewer atau syiar dakwah atau untuk mencari keuntungan atau mau jual saya? Yang mana? Yang pertama syiar, yang kedua Syiar. muamalah. Itu saja Pak. Dua itu aja ya. Jadi syiar dakwah sama muamalah. Muamalah melalui media sosial. Terus pernah nggak naruh konten-konten kekerasan? Tidak sama sekali. Nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah yang naruh konten kekerasan. Pernah. Baik, cukup ya. Cukup ya. Jadi kasus keberatan ini sudah ada yang keberatan ya. Tidak keberatan. Tidak ada keberatan ya. Baik kalau begitu saya ya meminta saksi. Sekarang
Kalau begini kan sebagai keterangan terdakwa maupun juga akan tadi ya. Keberatan tidak? Tidak. Baik, kalau itu kami persilakan. Saya hanya ingin tegaskan yang tadi boleh bahwasanya kalau ada yang bertanya kepada saya apakah mengaku salah? Tidak, saya tidak mengaku salah. Saya tidak akui salah, saya tidak menyesal. Saya menyesal itu sudah benar kali. Kalau yang boleh, kalau yang dulu kasus penganiayaan, saya akui saya salah dalam hukum negara, bukan dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam kasus ini, baik dalam hukum agama atau dalam hukum negara, saya tidak mengakui kalau saya salah. Saya tetap akan benar dan saya tidak menyesal. Kembali terima kasih yang mulia kesempatannya. Jaksa penuntut umum. Saya tanya langsung keterangan terdakwa kalau Habib ya. Baik, terima kasih. Habib. Iya betul. Sebelum proses pemeriksaan di Polda Metro, Habib tentu mengalami beberapa. Saya nggak pernah 2012 Polda Metro. Bukan, maaf, Polda Jabar maksudnya. Sebelum pemeriksaan tanggal 3 Januari di Polda Jabar berkaitan pemanggilan Habib sebagai saksi, sebelumnya ada peristiwa-peristiwa, baik itu pelemparan kepala anjing, 3 kepala anjing di Pondok Pesantren Tajul Al-Wahid di mana Habib berdomisili, dan sampai proses datangnya Komandan Korem ya, Surya Kencana ke kediaman Habib. Bisa Habib ceritakan mungkin dalam proses ini, dalam persidangan ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka datang kemudian memberikan ancaman tekanan kepada Habib dan untuk pelemparan kepala anjing? Saya nggak tahu latar belakangnya apa, dan saya nggak bisa diancam, nggak bisa ditekan. Saya orangnya kayak bola karet, semakin ditekan semakin melunjak. Baik sama saya 1000 kali lebih baik. Lembut sama saya 1000 kali lebih lembut. Kalau 3 ekor kepala anjing itu saya nggak tahu. Saya ngomong itu dari kepala anjing. Justru saya kasihan sama anjingnya. Kalau mau teror saya salah pakai kepala anjing. Orang kita di Sulawesi sana biasa lihat kepala orang pinggir jalan kok. Terornya pakai kepala anjing. Saya nggak tahu kenapa teror pakai kepala anjing dan siapa yang teror saya nggak tahu. Kemudian berkaitan dengan kedatangan Korem yang kemudian Korem. Komandan Oh yang bintang 1 itu? Iya. Saya lagi tidur, lagi tidur, dibangunin sama saya punya istri, kak itu di depan rame, ada tentara. Sudah saya bangun. Ya intinya begitu, dia bilang apalah bagaimana. Intinya mau shock terapi saya itu masalah orang. Saya kan bilang kalau mau shock terapi, ya shock terapi saya, salah orang kalau mau shock terapi saya. Ya ada saya shock terapi balik. Bukan begitu caranya, kalau kau datang baik-baik kami sambut. Contoh begini aja Pak pengacara, Pak Ikhwan. Ketika dari Krimpung, Direktorat Krimpung datang bawa SPDP, mereka datang dengan sopan, dengan akhlak, dengan adab, sopan santun, bertamu. Saya terima bawa SPDP. Bahkan saya mau langsung pulang, saya tahan jangan dulu. Anda tamu saya. Saya sediain kopi, karena apa? Datangnya bagus, sopan, santun. Nanti kalau datangnya petentang-petente kayak jagoan, masuk melawan terus saya mau diam. Itu aja, nggak tahu. Katanya sih kalau kalau Habib tidak datang ke bahasanya ya, saya tidak tambah, saya tidak kurang, lihat aja di YouTube-nya kok. Kalau Habib tidak datang ke Polda Jabar untuk memenuhi panggilan, soalnya akan saya tangkap. Saya bilang, siapa kau mau tangkap saya? Kalau yang berhak tangkap saya polisi, bukan kau. Itu kata-kata saya. Nggak saya tambahkan, nggak saya bilang. Baik. Nggak tahu apa, nggak tahu kan. Saya nggak ada masalah sama mereka kok. Katanya institusi TNI Polri apa? Katanya jangan menghina institusi TNI. Institusi TNI mana yang saya hina? Justru
Justru saya membela kehormatan institusi TNI. Ketika ceramah saya bahas berapa banyak prajurit TNI, berapa banyak prajurit Polri yang gugur, dibantai oleh OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kenapa? Kok kalau OPM dirangkul, dianggap sebagai saudara? Bagaimana nasib keluarga korban prajurit TNI Polri? Kok malah saya bilang menjatuhkan institusi TNI? Itu aja berdebat bicara begitu saja. Dan saya kena urusan mau bintang 1 kayak mau sama saya nggak pakai. Iblis saya makan kok. Baik Habib, ini kaitannya juga dengan ceramah Habib sebelumnya. Kalau kita bandingkan ceramah Habib di Bandung dan ada ceramah-ceramah Habib lain yang berkaitan dengan tadi hubungannya kedatangan dengan Komandan Korem tadi, Surya Kencana. Mungkin Habib bisa jelaskan sedikit kaitan dengan pernyataan Habib yang menyatakan bahwa Jenderal Dudung adalah Jenderal Baliho. Bukankah entry point permasalahannya ada di sana awalnya? Baik. Jadi begini majelis. Saya jelaskan dulu biar pada nggak salah paham. Ada namanya lakop. Lakop itu gelar. Ya, gelar. Contoh Hatim, Imam Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Gelarnya Al-Asom tuli. Kenapa diberi gelar tuli? Diberi gelar tuli karena beliau dulu pernah berbohong, pernah pura-pura tuli untuk menjaga perasaan seorang perempuan. Nah, semenjak itulah beliau diberi gelar Al-Asom. Lakopnya Abu Nawas, sering kita dengar Abu Nawas. Nawas itu ini kerah baju itu namanya Nawas. Kenapa dinamakan Abu Nawas? Bapaknya kerah. Karena Abu Nawas itu kalau pakai baju, kerah bajunya panjang melebihi kepalanya. Makanya gelarnya Abu Nawas, bapaknya kerah. Sufyan As-Sauri. As-Sauri itu artinya banteng. Kenapa dipanggil banteng? Karena dulu beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, ya Thaur berdimul yumna. Banteng, dahulukan kaki kanan. Ditegur dari ada suara dari langit. Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa diberi gelar Abu Hurairah? Karena beliau kalau pakai jubah itu panjang lengannya. Di dalamnya banyak anak-anak kucing. Dzun-Nurain, gelarnya Sayyidina Utsman bin Affan, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa memiliki 2 cahaya? Karena beliau pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah. Ketika menikah pertama meninggal, baru beliau menikah lagi. Nah, dulu saya pernah diperiksa di cybercrime. Masalah saya bilang Megawati mak banteng. Saya ditanya sama penyidik, kenapa harus bilang Megawati mak banteng? Saya bilang itu lakop gelar. Karena kenapa? PDI kan ketuanya Megawati. Lambangnya banteng, ya saya panggil mak banteng. Kalau lambangnya monyet, ya saya panggil mak monyet. SBY, lambangnya Demokrat itu lambangnya Mercy. Ya saya panggil bapaknya Mercy. Waktu itu Abu Rizal Bakri, partainya Golkar. Iya kan? Ya saya panggil bapaknya Beringin, itu lakop, itu gelar. Nah, kenapa saya panggil Dudung dengan Jenderal Baliho? Karena dia yang paling saya lihat yang paling viral, yang paling sukses bagi dia itu menurunkan Baliho. Tank itu dibeli pakai uang rakyat buat perang, bukan buat nurunin Baliho. Makanya saya panggil Jenderal Baliho. Andai kan dia lawan OPM, saya panggil Jenderal Pemberani. Cuma karena nurunin Baliho, saya panggil Jenderal Baliho, lakopnya begitu. Nggak ribet-ribet. Baik, Habib. Kan lakop gelar. Contoh, ada orang dipanggil Bogel. Kenapa? Oh, karena dia pendek. Keling. Kenapa? Karena dia hitam. Orang tua. Kenapa? Karena sudah tua. Baik. Habib setelah proses di Polda Jabar, kemudian diperiksa sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan pada saat hari itu juga ya. Nah, apakah pada saat itu sempat diperlihatkan video
Perlihatkan video ceramah. Ceramah di YouTube ya, sempat diperlihatkan ya. Kemudian pada saat itu juga apakah ada keberatan atau ada jaminan dari pihak pengacara untuk penangguhan penahanan terhadap Habib? Ada kayaknya. Ada ya? Ada berapa? 1000 ulama Jawa Barat kalau nggak salah. Untuk menjaminkan Habib supaya tidak ditahan. 1000 ulama Jawa Barat ya. Baik. Dalam proses ini ada nggak Habib disita barangnya atau apa? Nggak ada, saya nggak ada disita sama jaksa, nggak ada jaksa nyita apa-apa Nggak dari ada. saya. Dalam proses ini tidak ada permintaan, tidak ada apapun. Ya. Biasanya kan disita pincinya Habib, bajunya dalam kasus sebelumnya. Ya ada kan? Nggak ada ya. Baik. Apakah Habib kemudian dalam proses masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai atau ada pemberitahuan dalam proses masa penahanannya? Karena Sesuai. ini kaitannya juga dengan Habib pernah dibantarkan di rumah sakit ya? Ya pernah masuk rumah sakit. Pernah masuk rumah sakit? Sakit lambung waktu itu saya. Lambung sama pneumonia. Baik. Paru-paru ya. Pada saat pembantaran itu apa sesuai prosedurnya? Saya itu awalnya nggak tahu pembantaran itu apa. Saya dan nggak waktu itu saya memang nggak mau ke rumah sakit, cuma karena penyidik khawatir dan tidak mau terjadi apa-apa, ya, saya apresiasi juga mungkin penyidik takut Habib kenapa-napa. Karena waktu itu kan saya kram, tangan saya kram, kaki kram. Mungkin karena biasa saya di rumah tuh tiap hari silang, masuk 3 hari nggak gerak nggak apa, jadi kram, berkeram. Nah, mau rekam jantung lah apa segala macam. Tadi saya nggak mau, cuma dari penyidik Polda Jabar itu memiliki inisiatif untuk dibawa ke rumah sakit. Karena khawatir, karena takut kenapa-napa. Awalnya saya nggak ada perasaan apa-apa. Oh ini mungkin ya karena khawatir, takut kenapa-napa, takut terjadi apa-apa. Dibawa saya ke rumah sakit. Saya pikir hanya diperiksa aja. Oh. Berapa lama Habib dibantarkan di sana? 1 bulan. 1 bulan. Nah. Apakah pernah ada protes atau ada pengajuan keberatan terhadap? Saya baru sampai sore, malamnya. Saya kan takut jarum. Waktu mau diinfus saya nggak mau, karena saya takut jarum, orang dari kecil. Saya takut 2, jarum sama ayam yang ada anak-anak masih kecil-kecil. Itu saya trauma sama 2 ini, jarum sama ayam. Saya takut jarum, jadi waktu mau diinfus itu saya nggak mau. Tapi dipaksa-paksa ya nggak tembus. Infusnya itu nggak tembus. Saya minta keluar malam itu juga. Besoknya saya minta keluar. Lusanya saya minta keluar. Terus saya minta keluar. Tapi ya udah Beb, tunggu dulu Beb. Ya udah nggak apa-apa. Oke lah, 1 minggu sampai sembuh, benar sembuh. Udah 3 hari 4 hari itu udah hilang, udah sembuh, keram apa hilang. Nah akhirnya ketika 3 minggu waktu itu 3 minggu saya baru tahu ternyata pembantaran itu enggak dihitung masa tahanan. Di situ saya marah, saya ngamuk. Kalau tahu begini saya nggak mau ke rumah sakit. Ngapain saya ke rumah sakit? Mending saya di dalam rutan aja kalau begitu. Kalau saya tahu pembantaran, kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Kalau pembantaran itu nggak dihitung tahanan. Karena ketika saya tanya ini apa? Ini perawatan Beb. Udah begitu aja. Nggak ada masalah. Bahkan ada upaya-upaya dari lawyer waktu itu ya, agar Habib bisa segera dikembalikan di Polda. Karena saya minta, saya nggak betah di rumah sakit bawa obat-obatan. Baik Habib. Satu lagi yang melihat terakhir. Habib tentunya memahami ya dengan keilmuan Habib, dan Habib tentu banyak pengikutnya. Apakah dengan ceramah Habib yang diunggah kemudian ramai jadi masalah ini, Habib tidak khawatir para jamaah kemudian mengikuti seruan Habib, yang Habib kemudian berkata lawan kezaliman? Itu tadi hakim sudah bertanya kepada saya. Tanya itu sebenarnya tidak perlu saya jawab karena hakim sudah bertanya kan dari masalah itu. Ya kalau Pak Ikhwan nanya begitu ke saya, sekarang tanya aja sama Yakut, Menteri Agama. Yakut, kamu nggak khawatir? Kamu menyamakan menyamakan gonggongan anjing dengan suara azan di TV live banyak yang rekam. Kamu tidak khawatir itu nanti bisa menimbulkan
orang-orang yang kerdil pemikirannya, nantinya bagaimana. Begitu aja. Sama seperti begitu kan. Tadi hakim nanya begitu juga. Orang kan beda pemahaman. Apakah Habib gak khawatir nanti bakal ada yang begini? Ya sama Menteri Agama ya, dia menyamakan azan dan doan anjing. Apakah dia gak khawatir? Apakah dia gak mikir dulu omongan dia itu nantinya bakal apa imbasnya? Orang-orang bakal nangkapnya bagaimana? Apakah semua orang sama untuk menangkap omongan dia itu seperti apa? Tamsilnya, tasbihnya, kan begitu. Itu aja jawabannya. Kalau mau tanya sama Yakut dalam agama. Baik, yang terakhir, apakah dengan proses untuk berjalan ini Habib jerak? Jerak. Kapok. Saya ini yang mulia. Kalau untuk urusan kekerasan saya tidak mau. Karena saya udah bilang, kalau untuk nganiaya apa, alhamdulillah saya sudah berubah. Saya semenjak punya anak perempuan, ya apalagi anak perempuan saya lahir kemarin waktu saya di lapas itu di Nusa Kambangan, saya punya nambah anak perempuan, saya udah makin adem, udah makin ini. Terakhir sudah lihat Jombang. Saya nggak mau lagi ada main tangan atau apa, saya nggak mau. Tapi kalau untuk dakwah, kalau untuk ceramah, saya sudah bersumpah di setiap persidangan. Waktu sidang online kasus Grab itu, sidang sebelumnya yang kasus Habib palsu, sama sumpah saya. Selama kedua mata saya terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, maka selama itu saya tidak akan pernah berhenti dan saya akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan dan penindasan. Itu sumpah yang akan selalu saya rawat di setiap pledoi saya, setiap pledoi sidang-sidang yang lalu dan bahkan nanti pledoi pun itu akan saya bawa. Jadi tidak ada kata kapok, tidak ada kata jerat di dalam. Bagi saya untuk ceramah, untuk berdakwah menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW. Tidak ada kata kapok, tidak ada kata jerat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk bangsa, untuk negara. Sudah berkali-kali saya bilang, jangankan hanya di penjara. Demi bangsa, demi agama, demi Islam, demi NKRI, demi rakyat yang susah, demi rakyat kecil, demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa, jiwa Bahar bin Smith murah harganya untuk tumpah. Terima kasih Habib. Dilanjut yang mulia. Terima kasih yang mulia. Rekan jaksa yang terhormat. Habib, satu saja pertanyaan dari saya. Tadi Habib menyampaikan dengan sejelas-jelasnya bahwa Habib tidak pernah menyesal dalam persidangan kasus ini. Tolong jelaskan kepada kami, biar kami jelas, kenapa Habib tidak merasa menyesal dalam kasus ini. Dalam persidangan ini maksud saya. Awal saya masuk, di dalam otak saya mengira awalnya perkara duduk. Karena dianggap memelintirkan omongan duduk katanya. Itu yang saya tahu awalnya saya masuk. Saya tidak tahu kalau saya masuk berita bohong, KM 50 atau maulid. Saya tidak tahu awalnya. Nah, beberapa minggu setelah saya ditahan, waktu itu Pak Ikhwan, Kang Hendy dan Bang Ajis datang mengatakan, Beb, ternyata Habib ini didakwa menyampaikan berita bohong. Masalah KM 50 dan masalah maulid Habib Rizik. Apa saya bilang ke ini? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa membuktikan bahwasanya nanti kalau saya sidang, saya bakal buka bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM 50, 16 kan itu dibantai, kulitnya copot, kulitnya terkelupas, kemaluannya dibakar, kuku-kukunya dicopot, sebagaimana yang saya lihat dengan mata kepala saya foto-fotonya, dan yang saya dengar dari cerita-cerita keluarganya, yang saya bisa tahu bahwasanya mereka orang-orang yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, akan saya buka di persidangan ini. Makanya untuk apa saya menyesal? Tidak ada kata penyesalan di dalam menyampaikan kebenaran. Orang-orang penyesalan hanyalah milik orang-orang yang selalu berbohong, yang selalu bersikap lemah lembut, tetapi di baliknya terdapat kebohongan dalam kelemah lembutannya. Lemah lembut, tetapi dalamnya terdapat kebohongan, terdapat kepalsuan. Itulah penyesalan milik orang-orang seperti itu. Tapi bagi saya, walaupun saya begini apa adanya, tidak ada kata menyesal dalam hidup saya. Apalagi
kita membongkar fakta kayak 50 dan benar Habib Rizik dipenjara karena Maulid Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliau yang dipenjara, yang lain tidak dipenjara. Yang saya sampaikan kebenaran, maka saya andaikan dosa, saya tidak akan pernah bertobat dari dosa itu. Terima kasih, Habib. Terima kasih yang mulia. Habib, saya satu aja ingin bertanya kepada Habib. Apakah Habib memiliki akun YouTube secara pribadi? Misalnya orang-orang itu ceramah itu, misalnya Habib Bahar Official, ada tidak? Saya kan tadi sudah bilang waktu ditanya sama majelis, akun YouTube itu ada di pondok pesantren. Kalau saya nggak ngerti YouTube begitu, nggak ngerti. Kalau pondok pesantren punya namanya Tajul TV. Tajul TV itu pun diusulkan oleh para asatid, para guru-guru yang mengajar di pondok. Karena katanya ini sekarang di zaman udah modern. Makanya kalau Habib ngajar lebih enaknya pakai apa sih itu? Ya begitu-begitu, pakai orang-orang semua bisa lihat. Jadi bukan hanya yang hadir saja. Itu khusus pengajian pondok setiap malam Selasa. Kalau latihan muhadharah anak-anak pondok, latihan ceramah dimasukkan juga di situ. Selain itu nggak ada. Sekalipun ada nggak tahu punya siapa. Ini kan banyak nih YouTuber mengupload video Habib pada saat di Asing. Apakah Habib pernah menerima keuntungan dari banyak YouTuber yang mengupload video Habib? Menerima tidak? Ada nggak keuntungan? Misalnya keuntungan dari setiap YouTuber itu memberikan Habib sebagai bentuk kompensasi lah dari keuntungan pribadinya. Ini pertanyaan nggak masuk akal. Saya kenal Tatang aja nggak, apalagi YouTuber yang lain. Berarti tidak ada ya, Habib ya? Ya nggak masuk akal, pertanyaan kayak itu nggak masuk akal. Nggak perlu dipertanyakan hal seperti itu. Ya udah pasti enggak jawabannya. Ada. Izin majelis. Habib, waktu ceramah itu apakah Habib mengetahui siapakah yang akan hadir mendengarkan dari audiens, dari mustami, dari ceramah Habib? Kalau dari dulu sampai sekarang paling banyak yang hadir ceramah saya itu anak-anak muda dan dari kalangan santri. Paling banyak, baik santri kalong itu apa ya bangsa? Kalong itu pulang kharijin, mutakharijin, pulang pergi. Cuma kalau andaikan saya ceramah di Banjarmasin, ya santri di Banjar itu anak-anak muda, santri pada hadir. Ada juga dari bapak-bapak, ada juga ibu-ibu. Tapi kebanyakan dari kalangan santri-santri. Tapi bukan santri saya ya, maksudnya ya santri-santri ponpes. Karena dari mana saya tahu? Ketika acara kan saya selalu melayani mereka. Seperti foto-foto. Sekali foto itu saya duduk di tengah begini, nanti foto 200 orang 100 orang foto. Kami dari ponpes ini foto 100 orang dari jarak jauh, ruangan masjid besar. Jadi paling banyak di kalangan santri. Paling banyaknya. Selain dari itu saya nggak tahu. Asatid ulama juga ada sebetulnya. Kalau asatid ulama banyak yang hadir, kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib yang bukan menuntut ilmu, ya hadir untuk mendengarkan tausiah. Banyak juga para ustadz, para kiai, para habib banyak yang mendengarkan. Ya. Apakah waktu ceramah itu karena Habib kan menggebu-gebu sebagaimana bahasa yang digunakan oleh saudara Tantan, dengan istilah YouTube-nya itu menggelegar gitu. Ada nggak yang terpengaruh atau terprovokasi misalkan di lapangan waktu itu? Provokasi apa yang saya lakukan? Provokasi apa? Maksudnya provokasi yang saya lakukan itu provokasi apa? Ceramah saya itu menyampaikan tentang kenegaraan yang hadir santri-santri. Mau terprovokasi? Tadi kan majelis hakim juga udah tanya itu masalah apakah orang kan IQ-nya nggak sama, nanti mereka bisa menerima, mereka menyaring dengan pemikiran yang berbeda, nggak sama dengan Habib. Bisa saja nanti mereka timbul rasa kebencian kepada pemerintah, dianggapnya pemerintah itu zolim. Padahal maksud Habib bukan begitu. Hakim udah sampaikan itu tadi. Sama kayak begini aja. Siapa itu ada yang Rangga itu? Kasus apa itu dulu udah sempat rame itu. Sunda Empire. Itu Sunda Empire itu. Yang paling banyak itu orang-orang intelektual yang masuk di dalam. Padahal udah jelas itu kebohongannya jelas. Tapi yang paling banyak orang-orang intelektual, orang-orang yang pintar. Ini orang-orang yang pintar yang justru terprovokasi masuk ke dalam, mengakui, mempercayai. Saya kalangan santri-santri ada bakar-bakaran,
rusuh? Ada mereka benci kepada polisi? Gak ada. Bahkan kemarin saya menguatkan, dan semua di sini tahu bagaimana saya menguatkan hati para keluarga korban. Saya bilang tidak semua polisi itu buruk. Jangan hanya karena 2 oknum polisi yang menembak anak-anak Anda menganggap semua polisi seperti itu. Tidak. Masih banyak polisi yang baik, masih banyak polisi yang adil. Kalau memang saya jahat, gak bakal saya berkata seperti itu. Kalau ada sentimen atau apa, dan saya memberikan tausiah seperti itu, saya yakin karena dari mereka kalangan banyak santri, mereka tahu. Jangankan ini santri, ini intelektual sama Sunda Empire percaya kok. Terprovokasi, padahal orang-orang pintar. Dan masih banyak juga yang begitu terprovokasi ke aliran-aliran yang gak benar. Ahmadiyah, yang masuk orang-orang pintar semua, dokter-dokter, guru-guru, agama, orang pintar. Kalau saya kebalik, orang-orang yang ngaku pintar, mereka yang bilang saya radikal, mereka yang saya bilang intoleran. Jadi sebetulnya santri sama sekali gitu ya, tidak terprovokasi dan justru mereka lebih dewasa. Kalau mereka terprovokasi, berarti kan udah. Dan bahkan sebelum saya ditahan, saya bikin video karena saya udah yakin saya ditahan. Saya bikin video. Apa video isinya? Cek di YouTube ada. Apa videonya? Saya bilang di situ kepada seluruh santri saya di Indonesia. PHB, SMHB. Apa itu? Dijelaskan. PHB pecinta Habib Bahar, SMHB santri militan Habib Bahar, LHB Laskar Hizbul Bahar, Paskuba Pasukan Khusus Pahlawi, MPR Majelis Pembela Rasulullah, dan masih banyak lagi. Intinya dari semua ini jutaan lah di Indonesia tersebar. Saya bilang, kalau nanti saya ditahan, kalau nanti saya ditangkap, ya, kalau nanti saya dipenjara, jangan ada yang bikin rusuh, jangan ada yang bikin kekacauan, jangan yang ada bakar-bakaran. Udah sabar, ikhlas. Walaupun tidak ada saya, nanti bakal lahir 1000 Bahar bin Smith yang memperjuangkan agama dan menyampaikan. Dan di situ saya sampaikan, kalau kalian nanti rusuh se-Indonesia, bakar-bakaran, kacau, nanti ketika chaos terjadi di mana-mana, itu akan menjadi peluang, menjadi celah bagi negara-negara asing untuk merampas kedaulatan Indonesia. Biarkan saya yang hancur, biarkan saya yang binasa, asalkan NKRI tetap utuh, jaya, dan selalu merdeka dari asing. Itu pernyataan saya sebelum saya ditangkap. Padahal bisa saja saya bikin, nanti kalau saya ditahan ditangkap, bakar Polres, bakar Polsek, bakar Polda, bisa aja saya bikin begitu. Tapi kan tidak. Saya orang ngerti dan orang paham, dan kecintaan saya kepada NKRI tidak perlu saya sebutkan. Biar dibuktikan, bukan hanya dengan kata-kata seperti para pejabat-pejabat yang mengkhianati bangsa dan negara. Apakah ada nggak dari pecinta Habib Bahar atau dari santri-santri antum yang minta izin untuk melakukan sesuatu gitu kan ketika antum ditahan? Yang udah saya bilang waktu saya ditahan, anak-anak pertama itu anak-anak Madura, anak-anak Pontianak, mereka mau bikin rusuh, mereka mau bakar-bakaran. Saya bikin surat, saya larang, saya cegah, jangan. Anak-anak di Kalimantan, di Kalbar itu Pontianak, Ketapang, Sambas, Kubu, daerah Madura, apalagi paling banyak daerah Banten, Jawa Barat, itu banyak. Jakarta yang dibuat rusuh. Saya yang larang, saya yang cegah, jangan. Itu seruan saya. Seruan saya jangan. Bahkan dulu izin saya mulai saya bercerita. Ada orang mati hanya gara-gara upload foto saya yang mulai. Ini cerita tahun 2000 sebelum saya cerita 2018 awal lah. Waktu itu di Madura ada satu orang. Ada satu orang di Madura, dia upload foto saya di Facebook. Dia upload foto saya di Facebook sambil menghina saya. Nah, ada saya punya murid yang nggak terima. Saya ini nggak tahu kenapa. Ada saya punya murid yang nggak terima. Saya dihina. Didatangilah rumah ini orang yang upload sambil bawa sambil bawa celurit. Dia bilang, kamu berani hina saya punya guru Habib Bahar ya? Ayo kita carok. Caroklah mereka berdua. Mati sini orang ini. Mati. Si siapa yang upload foto saya itu tadi, yang hina saya, mati dia. Dia mati. Nah ketika dia mati,
si orang yang murid saya tadi ini yang cinta sama saya nggak terima saya dihina, udah dia pulang. Nah di perjalanan pulang ada keluarganya yang nggak terima, keluarga dari yang udah meninggal korban ini. Bawalah senjata rakitan, ditembak dari belakang. 2 orang mati hanya gara-gara 1 orang menghina saya. Foto saya ditaruh di Facebook dan dihina. Cukup. Terima kasih. Baik ya, jadi saya kira sudah selesai ya. Kira-kira 8 situ dan jadi kalau begitu sudah kita tutup sampai dengan minggu depan tanggal 28 ya. Membacakan pidana nanti setelah itu kami berikan kepada ada yang mau ditanyakan? Saudara ada yang ditanyakan? Dengan demikian kita namanya hah? Oh, salah berarti. Boleh panggil lagi kan? Oke, sedang